Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di antaranya yang pertama ada saya sendiri, Alfisya Pratama Ziva, dan ada Alessia Mei, Cahya Dwi Maulidia, Diana Ros, dan Maya Fitria. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai yang pertama yaitu konsepsi bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep bahasa. Konsep bahasa. Sampai dengan abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi, batasan atau pengertian. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tertulis. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam hal, seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Aplikasi tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan konsepsi bahasa yang termasuk dalam kepribadian mahasiswa sehingga mampu menjadi pemimpin dalam lingkungannya masing-masing. Kedua, komunikasi tersebut berkaitan dengan konsepsi bahasa. Nah, konsepsi bahasa menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulis digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alessia. Kaidah bahasa dalam sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencangkup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakaiannya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaiannya. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu mampu menghasilkan kata, bentukan fakta, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis. Tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Fungsi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, digunakan oleh suatu masyarakat, tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan atau yang sering disebut bahasa lisan. Karena itu pula, bahasa tulisan yang walaupun dalam dunia modern sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk-bentuk huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lain. Secara sederhana, bahasa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Definisi lainnya adalah bahasa merupakan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi bahasa dibagi menjadi 4. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa, apapun dan dimanapun. Dalam berbagi literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Sebagai alat ekspresi, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Hal ini digunakan manusia sebagai ekspresi ungkapan terhadap orang tuanya. Pada taraf permulaan, sebagian kemampuan berbahasanya dikembangkan oleh anak-anak. Yang kedua ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi dalam berbahasa merupakan akibat ekspresi diri manusia. Komunikasi bahasa dapat dilakukan lisan maupun tulisan. Pada fungsi ini, bahasa dipergunakan untuk menyampaikan suatu maksud tertentu yang dipahami oleh orang lain. Selain itu, fungsi ini disesuaikan dengan orang yang dituju dan sesuai situasinya sehingga maksud yang diucapkan atau dituliskan mudah disampaikan. Yang ketiga ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Seseorang beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dia akan memilih dan mempergunakan bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Demikian halnya dengan integrasi, seseorang akan menyesuaikan pilihan kata dan kalimat yang sesuai. Apakah baku ataukah non-baku? Misalnya saat berbicara dengan teman, kita menggunakan bahasa yang non-formal. Adapun saat berbicara dengan orang tua atau di lingkungan akademik, maka seseorang menggunakan bahasa yang formal. Yang terakhir ada fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Sebagai fungsi kontrol sosial, seorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat efektif. Maksudnya, pesan yang disampaikan mampu dipahami oleh lawan bicara. Tidak bertele-tele, sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Selain itu, sebagai fungsi sosial, mampu mengontrol dirinya sendiri masing-masing. Penerapan tersebut tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga kepada orang lain. Kontrol sosial berbahasa dapat diaplikasikan melalui bacaan yang baik dan bermutu sesuai kapasitasnya masing-masing. Buku-buku yang dimaksudkan adalah buku pelajaran atau buku instruksi. Selanjutnya ada sifat bahasa. Sifat bahasa atau hakikat bahasa secara sekilas terkesan biasa saja. Namun jika kita lihat secara spesifik, bahasa memiliki nilai sentimen dan paling mendasar. Hakikat bahasa itu sendiri sebagai jembatan memahami dan mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbentang luas di alam semesta ini. Setidaknya dari sini kita dapat menyadari bahwasannya hakikat bahasa itu sangat penting, karena hakikat bahasa itu sendiri sebagai dasar atau landasan untuk memahami apa yang ada di muka bumi ini. Untuk sifat bahasa menurut ahli akan dijelaskan oleh teman saya. Sifat bahasa menurut Abdul Chair, yaitu sebagai berikut. Bahasa adalah sebuah sistem. Sistematik berarti beraturan atau berpola. Dalam hal bunyi, tidak sembarangan bunyi bisa dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan dalam berbahasa. Contohnya,
menertawakan. Yang ada adalah menertawakan atau tertawa, karena bahasa itu beraturan dan berpola. Yang kedua, bahasa adalah lambang. Bahasa sebagai lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Di dalam bahasa yang mengikuti sistem, itu adalah lambang. Semua huruf yang dipakai dalam setiap tulisan itu adalah lambang. Bahasa adalah bunyi. Bahasa berwujud dalam bentuk bunyi. Kemajuan teknologi dan perkembangan kecerdasan manusia memang telah melahirkan bahasa dalam wujud tulis, tetapi sistem tulis tidak bisa menggantikan ciri bunyi dalam bahasa. Sistem penulisan hanyalah alat untuk menggambarkan bunyi di atas kertas yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelestarian ujaran dan pelestarian kebudayaan manusia. Realitas yang menunjukkan bahwa bahasa itu bunyi mengakibatkan telaah tentang bahasa atau linguistik memiliki cabang telaah bunyi yang disebut dengan istilah fonetik dan fonologi. Bahasa bersifat arbiter atau konvensi. Menasuka atau arbiter adalah acak. Bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata adalah simbol dalam bahasa. Sebuah kata dapat muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkan. Orang Minahasa menamai beras dengan sebutan kan. Itu terserah komunitas orang Minahasa. Biarlah orang Jawa menamakannya sego atau orang Ranau di Sumatera Selatan menyebutnya mie. Bukti-bukti di atas menjadi bukti bahwa bahasa memiliki sifat arbiter, manasuka, atau acak semuanya. Pemilihan bunyi dan kata dalam hal ini benar-benar sangat bergantung pada konvensi atau kesepakatan pemakai bahasa suatu bahasa. Bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Yang kelima, bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Hanya manusialah yang berbahasa, karena manusia dengan penuh kesadaran menggunakan sistem bahasa itu, mempelajari, memahami, menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan bunyi yang bersistem itu untuk kehidupannya. Yang keenam, fungsi utama bahasa adalah komunikasi atau alat bekerja sama. Pada awalnya, manusia menggunakan bahasa semata-mata untuk berkomunikasi. Inilah fungsi bahasa yang paling menonjol karena tanpa bahasa manusia tidak mungkin dapat saling berinteraksi. 7. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas. Di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas komunitas. Menurut I. Wayan Simpen, bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan karena bahasa merupakan sistem simbol manusia yang paling lengkap sehingga tidak mengherankan kalau bahasa juga menjadi simbol etnokultur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Selanjutnya, sifat bahasa menurut Abdul Chair yang ke-8 dikatakan bahasa itu bermakna. Dikatakan bahasa itu bermakna bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu tidak bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna disebut bukan bahasa. Yang ke-9, bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambangan tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda. Maka, anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhinya dan digantikan dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat. Yang ke-10, bahasa itu bersifat unik. Dapat dikatakan bahasa bersifat unik dengan artian setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas itu tidak bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Dan yang ke-11, bahasa itu bersifat universal. Kenapa disebut dengan universal? Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa terdiri
dari vokal dan konsonan. Yang ke-12, bahasa itu bersifat produktif. Dikatakan bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas tersebut dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu, misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia, A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Yang ke-13, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa yang dikatakan. Yang pertama ada idiolek, dialek, serta ragam. Idiolek dikatakan ragam bahasa yang bersifat perorangan, sedangkan dialek bervariasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, serta ragam dikatakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa dikatakan bersifat dinamis karena bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah. Maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis, serta perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.